Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggih, Pak nggih. Nah, dari yang pertama Pak Amin menjadi hostnya, sedangkan saya menjadi coachnya nggih. Iya, Bu. Oke, siap nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bentar, Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Amin. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Indra. Tumben nih Bu Indra, pagi-pagi video call saya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya nih Pak Amin. Sebenarnya saya sedang ada masalah. Oh ya, masalah bagaimana nih Bu? Bisa Bu Indra ceritakan? Baik Pak Amin. Begini, akhir-akhir ini saya itu kok merasa capek, saya merasa jenuh, saya juga merasa lelah, seperti itu Pak. Dalam kaitannya mengikuti program guru penggerak ini Pak Amin, seperti itu. Oh begitu ya Bu ceritanya. Mari kita ambil posisi tempat yang nyaman dulu Bu untuk agar obrolan kita bisa nyaman, nyantai, dan Bu Sri bisa lebih leluasa untuk bercerita seperti itu Bu. Baik Pak Amin, alhamdulillah ini saya sudah berada di tempat yang nyaman Pak Amin. Kebetulan juga jauh dari keramaian seperti itu Pak Amin. Baik Bu Indra, kira-kira bagaimana nih yang Bu Indra harapkan dari obrolan kita nanti? Begini Pak Amin, saya ingin menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi itu tadi Pak Amin. Kenapa kok saya jadi jenuh, kenapa saya jadi lelah, kurang bersemangat, seperti itu Pak Amin. Jadi Bu Indra ingin menemukan sebuah solusi ya, dari permasalahan yang Bu Indra hadapi tadi terkait dengan capek jenuh terkait dengan mengikuti program guru penggerak gitu ya, seperti ya Bu ya? Nggih, betul sekali Pak Amin, itu yang jadi masalah saya. Kalau begitu bisa diceritakan alasan Bu Indra kira-kira dari merasa jenuh, bosan, kenapa ya Bu? Baik Pak Amin, sebenarnya begini, di awal-awal itu Pak Amin, saya itu semangat sekali mengikuti program guru penggerak ini. Tapi seiring berjalannya waktu Pak Amin, karena kan kita dari awal memang kita pelaksanaan program guru penggerak ini kan kita masih dalam rangka liburan, seperti itu ya Pak Amin ya. Tapi ketika sudah mulai masuk sekolah seperti ini Pak Amin, apalagi saya mengajar di kelas 5 Pak Amin. Ini juga kebetulan sedang ada asesmen sumatif, penilaian asesmen sumatif ya. Ada simulasi ANBK juga Pak Amin. Kemarin juga ada seleksi tingkat kecamatan untuk FTBI. Nah, belum juga saya sebagai operator seperti itu. Jadi kadang itu seperti gimana ya Pak ya, seperti kayak, ini tugasnya sudah belum ya ini, dan jadi jenuh, jadi capek seperti itu. Jadi belum kadang kepikiran anak yang di rumah, sudah ditinggal seharian seperti itu Pak Amin. Jadi tugas tambahan juga menyita waktu saya yang membuat saya jenuh, seperti itu Pak Amin. Ya sangat padat sekali ya Bu cerita kegiatannya jenengan gitu ya. Nggih Pak Amin, betul sekali. Lalu kondisi yang seperti apa ya Bu yang Bu Indra harapkan gitu? Sebenarnya saya itu ingin bergantian tugas seperti itu Pak Amin. Jadi tugas tambahan mungkin berganti dengan guru yang lain seperti itu, yang memang belum memiliki tugas tambahan seperti itu. Jadi saya juga inginnya itu fokus lagi ke program guru penggerak ini. Ditambah lagi juga saya tidak terlalu lelah seperti itu Pak Amin. Tapi kan saya sadar juga kalau peran saya di rumah juga sebagai seorang ibu, jadi saya harus fokus kepada anak-anak saya juga. Saya juga tidak ingin
berat sebelah seperti itu. Jadi saya juga pengennya semuanya itu berjalan seimbang dan semakin ke sini saya juga sadar saya diberi tugas tambahan itu berarti saya dianggap mampu dan memang tenaga saya dibutuhkan seperti itu Pak Amin. Oh iya, saya memahami perasaan Bu Indra ya. Mungkin kegiatan itu juga memang Bu Indra memang ya mampu gitu diharapkan juga bisa mampu membagi waktu, ya bisa membagi waktu sedemikian rupa sehingga apa ya kegiatan itu bisa termanage dengan rapi sehingga kejenuhan itu pun juga tidak akan dialami Bu Indra seperti ya Bu ya. Lalu Iya. terkait GP, bagaimana ya Bu Indra yang inginkan gitu? Yang jelas Pak, karena memang saya sudah semangat ya dari awal tadi untuk mengikuti ini pun kan untuk mengikuti program guru penggerak ini kan tidak mudah juga ya Pak ya, kan kita juga sudah melewati berbagai tahapan seperti itu. Jadi saya ingin kembali fokus dan kembali mengembalikan semangat saya gitu Pak, seperti awal saya kemarin. Jadi walaupun memang ada tugas, semuanya bisa berjalan dengan seimbang, seperti itu Pak Amin. Oke, baik. Nah terkait dengan keinginan Bu Indra, kira-kira rencana apa saja yang sudah Bu Indra rencanakan dalam waktu dekat ini? Nah, itu yang menjadi masalah saya Pak Amin. Jadi saya itu masih bingung tentang apa yang mau saya lakukan seperti itu. Oh, coba deh Bu Indra, kira-kira yang Bu Indra pikirkan yang paling sederhana dulu, yang kira-kira Bu Indra lakukan apa? Yang paling sederhana. Iya, menurut saya sendiri ya Pak Amin ya, yang perlu saya mulai dari diri saya sendiri adalah saya akan mulai mengelola emosi saya dulu, seperti itu Pak Amin, agar saya kembali pada kesadaran penuh dan fokus dengan apa yang saya kerjakan. Nah, kira-kira cara yang seperti apa yang Bu Indra lakukan ketika untuk mengelola emosi Bu Indra sendiri? Untuk itu Pak Amin, saya ingin mengambil jeda sejenak dari seluruh kesibukan saya untuk me time agar bisa mengembalikan semangat saya, seperti itu Pak Amin. Oke, masih ada hal lain Bu yang mungkin Bu Indra tambahkan gitu terkait dengan pengelolaan emosi tadi? Iya, setelah itu Pak Amin, rencana saya ingin membuat catatan mengenai tugas-tugas saya selama 1 minggu ini. Jadi, saya juga akan menandai tugas mana yang sudah terselesaikan, seperti itu. Wah, itu rencana yang sangat bagus Bu Indra ya. Maksudnya rencana itu sangat simpel sekali, tapi realistis yang dilakukan. Apa masih ada rencana lain Bu? Sepertinya itu dulu Pak Amin, kalau itu memang sudah berhasil, baru akan saya pikirkan untuk rencana selanjutnya. Oke, baiklah kalau begitu. Lalu kenapa nih rencana tersebut akan mulai dilaksanakan Bu? Kira-kira kapan? Iya, saya mulai praktik mindfulness nanti malam Pak Amin. Sedangkan untuk catatannya, saya akan mengawalinya besok pagi. Terkait dengan rencana me time, kira-kira kapan Bu Indra lakukan? Kalau me time akan saya rencanakan hari ini, Pak Amin. Kira-kira me time yang seperti apa ya Bu? Kira-kira itu. Iya, me time saya simpel Pak Amin. Saya ingin bersenda gurau dengan anak-anak tentunya. Jadi saya ingin mengembalikan dengan canda tawa mereka seperti itu sambil makan-makan snack, jajan, nonton TV bareng seperti itu Pak Amin. Wah, sangat bagus sekali Bu rencana jenengan ya Bu ya. Ini kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Indra terkait dengan melaksanakan rencana tersebut Bu? Nah, yang jelas saya melibatkan suami saya. Di sekolah saya melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, dan di rumah saya melibatkan juga tentunya anak-anak dan ibu saya. Wah, bagus sekali Bu. Wah, saya jadi nggak sabar ini ingin melihat hasil dari rencana Bu Indra. Minggu depan kira-kira bisa ngobrol lagi ya Bu ya, untuk saya bisa mendengar cerita dari
Bu Indra selanjutnya gitu. Iya, siap Pak Amin. Sudah atau belum Ibu terkait dengan obrolan kita ini? Sudah cukup dari Iya, Bu Indra? iya. Saya kira sudah cukup Pak Amin. Terima kasih untuk diskusinya pagi ini ya Pak Amin ya. Ibu, sama-sama Bu Indra. Iya, Assalamualaikum Pak Amin. Selamat istirahat. Waalaikumsalam Bu Indra, selamat istirahat juga. Ya, terima kasih. Kita langsung ganti peran saja nggih Pak nggih? Siap Bu. Berarti langsung nggih Pak, saya jadi coach-nya ya, jenengan jadi coaching-nya ya. Nggih. Assalamualaikum Pak Amin. Saya perhatikan akhir-akhir ini setiap selesai mengajar, wajah Pak Amin itu terlihat sangat, banyak beban sekali. Adakah yang dipikirkan Pak Waalaikumsalam. Amin? Waalaikumsalam Bu Indra. Benar Bu, ini saya memang lagi banyak pikiran. Kira-kira Bu Indra boleh saya minta waktunya? Oh, silakan Pak Amin, tentu saja dengan senang hati. Sebelumnya, silahkan Pak Amin cari tempat duduk yang nyaman dulu, biar kita ngobrolnya lebih santai Pak Amin. Terima kasih Bu. Saya memang perlu seorang yang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi sekarang Bu. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia membantu. Sama-sama Pak Amin. Jadi kalau boleh saya tahu nih, ada apa dan apa yang bisa saya bantu Pak Amin? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu. Baik Pak Amin, saya ingin tahu apa yang menjadi beban pikiran Pak Amin sekarang. Gitu Bu. Jadi gini Bu, saya merasa murid saya itu tidak seluruhnya aktif Bu dalam kegiatan diskusi, dalam kegiatan presentasi, bahkan dalam diskusi itu banyak yang acuh tak acuh, tidak menghiraukan dari diskusi Bu. Oh, seperti itu. Mengapa ya Pak ya? Apa yang membuat Bapak merasa banyak yang tidak aktif? Begini Bu, setiap diskusi kelompok mungkin ada aja itu yang tidak serius bekerja, hanya mengandalkan apa ya, salah satu kelompok saja gitu. Salah satu mungkin yang dipasarai lebih mampu ataupun mungkin ketua kelompoknya. Jadi kurang begitu efektif gitu dalam kelompok itu. Oh, begitu. Jadi, apa target atau tujuan yang Pak Amin harapkan yang bisa dicapai setelah nanti kita ngobrol lebih lanjut? Ya, yang pastinya saya ingin mendapatkan solusi yang tepat tuh, agar supaya nanti semua murid saya itu bisa berpartisipasi aktif sehingga diskusi itu bisa hidup. Jadi proses dari diskusi itu bisa menyenangkan gitu. Jadi tidak membosankan gitu. Oh, iya. Nah, sekarang Pak Amin, menurut Pak Amin nih, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang aktif dalam pembelajaran, utamanya dalam metode diskusi kelompok? Entahlah Bu, saya juga masih bingung mengapa peserta didik saya itu kurang begitu aktif, atau mungkin gini ya Bu, mereka takut berbicara atau mungkin berbicara nanti kalau salah gimana, ataupun mungkin gini ya, dari soal saya yang terlalu mudah mungkin, jadi diselesaikan oleh orang yang berpikir cepat gitu Bu. Jadi yang lain itu hanya gimana nimbrung itu hanya lihat soal, tidak ikut mengerjakan seperti itu. Mungkin itu seperti itu. Iya, saya mengerti yang dirasakan Pak Amin. Nah, sebelum kita berlanjut, sebelumnya yang mau saya tanyakan, dalam kelompok yang Pak Amin buat nih, biasanya dalam satu kelompok itu terdiri dari berapa orang Pak Amin? Biasanya itu saya membantu sekitar 7 sampai 8 Bu. Wah, 7 sampai 8 ya Pak Amin ya. Sekarang menurut Pak Amin, apakah 7 sampai 8 orang itu sudah efektif Pak Amin? Semula saya itu berpikir efektif Bu. Tapi ternyata ketika saya sudah jalani, itu malah sangat merepotkan saya. Karena itu tadi tidak bisa efektif diskusi sehingga banyak yang nganggur.
Jadi kurang begitu menyenangkan, jadi malah membosankan Bu kegiatan itu. Jadi hanya terfokus pada mungkin hanya ketua saja ataupun mungkin hanya yang pintar-pintar saja, yang lain tidak ikut nimbrung seperti itu. Nah, begitu ya Pak Amin ya. Sekarang nih, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid lebih antusias dan aktif dalam diskusi dan kegiatan presentasi, Pak Amin? Ini kalau menurut saya ya Bu, menurut saya Iya. karena tadi jumlahnya mungkin terlalu banyak ya Bu, mungkin akan saya kurangi jumlahnya. Terus tugas-tugasnya juga akan saya mungkin spesifikkan gitu sehingga nanti tidak bingung dengan tugasnya seperti itu. Nah, seperti itu ya Pak Amin ya. Saya sependapat sekali dengan yang dijelaskan oleh Pak Amin. Intinya perlu perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi ya Pak Amin ya. Ya, benar Bu. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak Amin. Lalu, alternatif perubahan apa yang sekiranya bisa Pak Amin lakukan sebagai langkah perbaikan dari hal tersebut Pak Amin? Bagaimana? Ini saya coba yang paling kecil dulu ya Bu, dengan merubah Iya, dari yang hal kelompok kecil sederhana. itu dalam jumlah kelompok dulu Ibu. Dalam kelompok dari yang 7 tadi bisa diperkecil sehingga bisa lebih efektif serta mungkin dari kegiatan diskusi itu saya bebaskan Bu dari hasil jawaban sehingga nanti banyak pertanyaan. Jadi tanya jawab itu bisa lebih aktif gitu Bu. Iya, ide yang bagus itu Pak Amin ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan langkah yang akan Pak Amin lanjutkan untuk mewujudkan ide yang sudah bagus tadi? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan metode diskusi serta presentasi yang pastinya mengasihkan Ibu. Jadi menggunakan media yang beragam sesuai dengan yang dipahami murid sehingga murid juga bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran secara berdiskusi dan presentasi. Seperti itu menurut saya. Iya, bagus sekali Pak Amin ya. Saya sangat mendukung sekali ide dari Pak Amin. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak Amin ya. Tentunya supaya nanti anak-anak tidak bosan, jangan lupa selipkan ice breaking juga Pak Amin ya. Itu yang paling utama itu Ibu untuk biar nanti psikologisnya anak itu bisa lebih fokus dalam belajar sehingga lebih nyaman belajar seperti itu ya Bu ya. Oke, terima Iya. kasih atas waktu kita sharing tadi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang diidam-idamkan oleh murid kita. Seperti itu ya Bu. Iya, sama-sama Pak Amin. Nah, sebelumnya ya Pak Amin ya, semoga apa yang tadi direncanakan Pak Amin itu bisa berhasil tentunya. Saya juga ingin mendengar nih cerita selanjutnya dari Pak Amin. Gimana ceritanya setelah ide-ide bagus yang sudah Pak Amin terapkan tadi. Jadi, kita harus, fokus dulu ya Pak Amin ya kepada memperbaiki diri kita. Seperti itu ya Pak Amin ya. Tetap semangat Pak Amin, mencerdaskan anak bangsa dan berpihak selalu kepada murid ya Pak Amin ya. Oke, kalau gitu mari kita lanjutkan aktivitas mengajar kita Pak Amin. Kita sudahi dulu obrolan kita sambung lagi dengan cerita-cerita Pak Amin selanjutnya ya. Assalamualaikum Pak Amin. Salam Indra, terima kasih. Ya, sama-sama. Bagaimana nih tadi waktu coaching tadi, alhamdulillah. Saya sebagai coach gitu. Ya, saya sudah merasa mendapatkan solusi, sudah terbantu permasalahan-permasalahan saya. Semoga nanti secara umum alhamdulillah luar biasa lah. Sudah tenang, masalah sudah mendapatkan solusi. Nah, sebaliknya umpan balik dari saya ya Pak ya. Jadi saya tadi selaku Pak Amin menjadi coach, terima kasih. Jadi saya bisa berbagi masalah yang saya hadapi dengan Pak Amin. Jadi saya bisa menceritakan keluh kesah saya terkait yang
saya alami, yaitu tadi masalah kejenuhan, yaitu ya rasa capek yang saya alami itu. Terus alhamdulillah saya merasa senang, lega karena bisa berbagi dan sharing bersama Pak Amin selaku coach tadi dengan permasalahan yang saya hadapi, sehingga saya bisa menemukan jalan keluar dan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tadi. Terima kasih Pak Amin.